Perjalanan karir Nike Ardila menjadi seorang artis bintang besar. Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi adalah nama asli dari Nike Ardila, adalah putri dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat. Sejak kecil, Nike memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat menyanyi Nike mulai tumbuh sejak masih berumur 5 tahun. Darah seni Nike mengalir dari kakeknya, yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Ketika berusia 5 tahun, Nike sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Nike kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni, dari mulai tarik suara, sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung pada tahun 1985. Saat masih berusia 10 tahun. Sebelumnya, Nike juga memenangkan kontestasi menyanyi lain dengan berhasil menyabet First Champion di ajang lagu pilihanku TVRI Jakarta pada 1980. Nike juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior kenamaan pada masa itu. Di bawah manajemen Denny Sabri, Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 SD, sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Nike akan menyaingi Nicky Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Nike kerap didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Karena pada masa itu Nike belum memiliki lagu sendiri, ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat, misalnya The Final Countdown oleh Europe dan Honky Tonk Woman oleh The Rolling Stones. Nike mengawali karir dari dunia akting terlebih dahulu. Saat itu dirinya menjadi pemain film yang berjudul Kasmaran di usia 11 tahun. Pada tahun 1986, Nike memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power 1987. Pada bulan Juli tahun 1988, saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Nike akhirnya merekam album perdananya di bawah naungan JK Records. Tetapi album tersebut gagal dirilis karena usia Nike yang masih sangat belia pada saat itu. Sedangkan sebagian besar lirik lagunya bertema roman. Pada awal 1989, Nike juga membintangi sebuah film layar lebar berjudul Gadis Foto Model. Dalam film tersebut, Nike juga turut menjadi pengisi soundtrack, yang kemudian dirilis melalui album OST Gadis Foto Model. Pada bulan Oktober tahun 1989, saat ia bergabung dengan proyek Q Records, Nike akhirnya berhasil merilis album debut Seberkas Sinar diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam album ini, nama Nike yang sebelumnya Nike Astrina, diganti menjadi Nike AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama, dan akhirnya diganti lagi menjadi Nike Ardila. Pada tahun 1990 Nike juga menjadi pemeran utama di film Ricky Nakalnya Anak Muda. Nike Ardila kembali menunjukkan kemampuan bernyanyi di hadapan publik. Nike berhasil menjual sekitar 500.000 kopi album pertamanya yang bertajuk Seberkas Sinar pada 1989 lalu. Dinilai cukup sukses. Pada tahun selanjutnya Nike Ardila kembali merilis album terbarunya. Diketahui, album kedua yang bertajuk Bintang Kehidupan berhasil terjual hingga 2 juta kopi. Nike berhasil memenangkan BASF Award yang merupakan cikal bakal dari Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award pada 1990 untuk kategori Best Selling Album. Kesuksesan Nike Ardila membawanya dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia atau Lady Rocker. Hal itu karena hampir semua lagu Nike memiliki genre musik slow rock. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi.
Pada 1991, Nika mewakili Indonesia di Asia Song Festival di Shanghai, China. Pada ajang tersebut, Nika berhasil meraih juara sebagai penyanyi pop terbaik se-Asia saat masih berusia 15 tahun. Jadwal konsernya setiap tahun penuh. Tampil di acara-acara selebriti dan area penghargaan, membintangi beberapa film box office, bintang iklan, tampil di sampul majalah, dan sebagainya. Bahkan ketika artis film banyak yang terjun ke lingkungan kehidupan sinetron, nama Nika Ardila sedang menjadi jaminan rating tinggi untuk sinetron yang banyak ditonton pemirsa. Mungkin karir Nika Ardila secara harfiah terbilang singkat, tahun 1989 sampai tahun 1995, hanya 6 tahun. Tapi dalam masa singkat tersebut karirnya begitu cemerlang. Tidak hanya di proses musik saja di mana konser dan album Nika laris manis, industri film tanah air pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nika Ardila sebagai pemeran utama di film-filmnya. Puluhan film box office dihasilkan Nika, bahkan film daerah paling laris, Kabayan, yang dibintangi Paramitha Rusady sebagai tokoh wanita utamanya, dialihkan oleh Nika Ardila. Nika juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating tinggi arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul None, juga bersama Paramitha Rusady. Berikut adalah karya Nika Ardila. Thanks for watching.